Halo kawan-kawan investor, balik lagi di channel gue ya. Bersama gue, kita mau bahas dan mau cari saham-saham yang murah sesuai harga wajarnya. Nah, yang rame ini yang terakhir baru kemarin RUPS, ada saham Samudra Indonesia atau SMDR yang lagi naik daun, kemudian kenaikannya juga ribuan persen, dan kemarin dikagetkan dengan dividen yang di luar ekspektasi ya, dengan keuntungan yang laba bersih yang meningkat. Laba bersihnya sekitar 340% ya meningkatnya. Pendapatannya juga naik hampir 100%. Tapi pada kecewa mungkin sebeberapa investor yang dividennya kok kecil gitu. Padahal beberapa info itu ada namanya invasi ya, apa namanya, perkembangan atau membeli beberapa aset seperti kapal gitu untuk SMDR ini, melebarkan sayap gitu. Tapi beberapa respon ya, beberapa investor berbeda-beda ya. Langsung aja kita lihat ke fundamentalnya. Lihat nih, kenapa dari SMDR ini naiknya sangat signifikan. Dari aset hutang dan modal, memang asetnya itu naik dari 8 triliun menjadi 11 triliun ya. Jadi signifikan, ya grafiknya juga mengikuti harga sahamnya. Dari nilai bukunya juga meningkat gitu ya. Dari nilai bukunya semula itu 1.000 menjadi 1.600 gitu. Kemudian di sini aset lancarnya juga meningkat. Aset lancar, kemudian penjualan. Nah, akan tetapi oke, di sini ada dividen ya, ini 2021. Akan tetapi di arus kas operasional dan pembiayaan kas ya, di sini operasi meningkat ya. Operasi meningkat artinya ada peningkatan kegiatan perusahaan yang entah itu pembelian untuk modal, pembiayaan untuk jalannya jalannya aktivitas perusahaan ya. Tapi yang jelas memang di sini keuntungan yang dibuktikan dengan aset lancar, kemudian aset versus hutang lebih tinggi dengan aset, nilai buku juga meningkat, artinya dia mempunyai keuntungan. Oke, langsung aja kita lihat ke laporan keuangan dan rasio-rasionya. Nah, bagi teman-teman yang kalau misalkan nggak cocok nih dengan rasio perhitungan keuangan gua ya dalam menentukan harga wajar saham, skip aja. Tapi boleh juga buat jadi teman-teman referensi, karena gua nggak mau susah-susah, nggak mau ribet-ribet untuk menentukan harga wajar. Langsung aja kita langsung ke rumus Excel-nya. Harga sahamnya sekarang di 2.980. Kemudian revenue-nya, kita lihat revenue dan net income. Yang jelas naik ya, di net income ya, antara 2020, 2021, 2022 itu sangat signifikan, bahkan ini 7 kali lipat, hampir 8 kali lipatnya kenaikannya. Kalau dibandingkan dari 2020 ini berapa persen, jadi wajar ya, harga wajarnya naik harga sahamnya naik ribuan persen. Oke, revenue baik net income naik signifikan. Sama ini keduanya naik juga, kemudian dividen. Nah, kalau riwayat dividennya itu di 2021 0,3%, 0,34%. Ini sebenarnya kalau untuk dividen antar jangan mengharapkan di perusahaan baru tumbuh, artinya baru tumbuh labanya dengan kenaikan di sektor bisnis dia, kenaikan harga juga. EPS-nya untuk MDR ini kuartal-kuartal. Kita ambil yang secara tahunan dulu deh, manualnya. Ini di sini minus, EPS di sini kecil. Mungkin 2016 bagus ya, tinggi 1.000-an. Ini di 2021 tembus 400. Kalau kita lihat per kuartal, nah ini bedanya 2021, 2022 ya, naiknya hampir 2 kali lipat. Nah, jelas aja di 2020 kuartal keempat
itu dia minus, kemudian kuartal 2021 naik, kuartal 2 2022 naik, dan sekarang terus mengalami kenaikan. Intinya untuk case-nya naik, juga kemudian ROE. Untuk ROE, kita lihat ROE-nya di sini 42,68%. 42,68%. Sorry, ini ROE. 4%. Untuk ROA-nya di 14,95% ya. NPM-nya, kita lihat NPM, net profit margin-nya di 23,35. 23,35, maka harusnya penyesuaiannya antara ROE, ROA, kemudian NPM yang sudah menggunakan metode cost komparatif, harusnya batas atasnya bisa melampaui 40, itu sangat luar biasa. Tetapi ini sudah melewati. Sorry. Batas bawah. Batas bawahnya sudah terlewati ya. Dengan NPM hari ini, itu 23,35%, tapi tidak masuk kriteria yang NPM yang signifikan, karena menurut metode cross komparatif itu harusnya di atas 40 atau bisa melewati 40. Dan PBV. Kita lihat PBV price book value itu 2. Ini di 2 karena mungkin udah turun juga ya. Mungkin kemarin sempat di 2,5 gitu. Turun signifikannya harganya tuh dari sekitar 3.000-an ke 2.900. Kemudian PBV versus ROE. Nah, kalau misalnya sesuai ROE itu 40 ROE-nya, maka jika ROE 40 sama dengan PBV-nya juga 4 ya, di sini 4,2. Maka kita cari nih harga bukunya. Nilai bukunya 1.411. 1.411. Maka optimis harusnya harga wajarnya sesuai dengan ROE itu 5.000 sahamnya. Saham SMDR ini 5.000 gitu. Nah, ini yang pertama, harga wajarnya. Kedua, harga menurut VE method ya. Kita cari di sini SMDR ya, SMDR, kemudian pakai EPS 3 tahun rata-ratanya. Ini sangat signifikan, 12.000 targetnya. Tapi kalau kita misalkan no growth kita normalnya di sini no growth, karena kalau bagi SMDR kan sangat tidak masuk akal ya ininya kenaikannya. Tapi ya mau gimana lagi, karena mereka mendapat keuntungan dengan adanya kenaikan sewa kapal seperti itu ya. Nah, berarti kita pakainya no growth. Nolin aja. Maka didapatkan 5.200 ya. Kalau di sini metodenya no growth, jadi dapat 5.200 harganya. Dan pakai harga perhitungan min PBV. Kita pakai perhitungan min PBV ya. Nih, min PBV. Oke, kita tunggu sebentar, pakai harga min PBV, valuasi 3 tahun terakhir. PBV-nya berapa sih? Maka, nah, 3 tahun terakhir itu 0,63 PBV-nya. 0,63 PBV-nya. Harga wajarnya sesuai min PBV dari 3 tahun yang lalu, itu 888. Ya wajar, karena memang kenaikannya yang PBV sekarang itu naik karena sesuai dengan tingkat penjualan dan laba bersihnya naik. Tapi 3 tahun yang lalu memang murah gitu, belum mencapai keuntungan. Maka dengan estimasinya, perhitungan-perhitungan yang udah kita hitung, didapatkan untuk saat ini harga wajar itu 4.000. Jika harga sekarang itu 2.980, marginnya masih kita dapatkan 34%. Kemungkinan naik nggak? Naik. Dengan
eee, apa namanya, oh iya ini PE rasio juga, PE rasio berapa sih? PE rasionya 4,9, 4,95 ya, masih di bawah 10. Bagi yang belum punya barang, wait and see, tapi kalau emang mau cicil ya silakan, karena kemungkinan ini bakal naik, gitu. Ini kemungkinan bakal naik, masih ada kemungkinan naik karena, eee, dari perusahaan juga akan, mengadakan buyback, kemudian kedua keuntungan laba ditahannya, tidak semua diberikan dengan dividen yang besar, itu akan diberikan, aset-aset seperti kapal yang lain untuk mendukung pertumbuhan operasi perusahaan. Jadi, penilaiannya itu bisa dicicil dan dipantau, ya, dan dipantau. Nah, dengan rasio perhitungan itu ada yang targetnya ke 5.600, kemudian ke 5.200, dan pesimisnya itu balik ke harga wajar PBV 3 tahun yang lalu, rata-rata di 800. Nah, 2 versus 1 ya harusnya kita bisa menilai bahwa dengan pertumbuhan laba dan keuntungan perusahaan masih bisa dan optimis balik ke harga 3.000 maupun bisa mencapai 4.000, seperti itu. Dicicil dan dipantau ya, eee, gitu. Oke, jadi ini harga wajarnya. Menurut rata-rata 3 harga wajar, kemudian ini udah sangat, eee, metode yang, konservatif ya. Jadi silakan dinilai kembali, nilai ulang, dihitung lagi. Ini hitungan versi saya, jadi harga sekarang termasuk murah dengan keadaan perusahaan yang untung, seperti itu. Terima kasih, jangan lupa ya, bagi teman-teman beli sesuai yang kalian tahu, jangan beli asal-asal beli tapi nggak tahu jual di mana, jual di harga berapa. Oke, setiap saham ada fundamentalnya, setiap fundamental ada sahamnya. Terima kasih.